Salam kenal dari kami, seorang wanita muda yang masuk Islam. Gara-gara bolu buatannya tidak dimakan, wanita tersebut bernama Damayanti Saragi alias Damira Raulia, usia 35 tahun. Ia warga desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Mungkin merupakan salah satu mualaf yang cukup banyak mengalami rintangan, tantangan dan cobaan sejak berpindah keyakinan dari Kristen Katolik ke Islam. Secara singkat, Damayanti menuturkan di sela-sela kegiatan pembinaan bagi mualaf, bahwa ia pertama kali tertarik masuk Islam gara-gara makanan. Dahulu, pada tahun 2003, sebelum pindah keyakinan, ia bekerja sebagai mandor di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Muara Enim. Sebagai seorang atasan dan waktu itu ia masih gadis, ia pun hobi memasak, salah satunya membuat makanan kue bolu. Kemudian ia membuat kue bolu, yang rencananya untuk diberikan ke teman-temannya, namun setelah dibuat ternyata teman-temannya, yang kebetulan mayoritas muslim itu menolak dengan halus untuk memakannya. Ia pun penasaran, kembali membuat makanan, dan kembali mereka tidak mau memakannya. Lalu ia mencari tahu penyebab teman-temannya tidak mau makan buatannya itu. Ternyata teman-temannya khawatir jika bahan atau alat-alat yang digunakannya untuk memasak, dan juga digunakan bekas memasak babi yang menurut ajaran Islam adalah najis. Semenjak kejadian itu selalu terpikir, dan setelah melalui pertimbangan dan resiko serta atas kemauannya sendiri, tanpa paksaan ia pun meminta salah seorang yang menjadi bapak angkatnya, untuk mengajarkan surat Al-Fatihah untuk ia hafal. Awalnya ayah angkatnya tidak mau, dan memintanya untuk berpikir dahulu sebab keyakinan tidak boleh dipaksakan, dan harus dari hati nurani sendiri. Setelah saya yakinkan bahwa atas kemauan sendiri, kemudian ia mengajarkannya, dan mengajaknya ke desa untuk diislamkan. Jadi saya masuk Islam bukan karena saya mau nikah dengan orang Islam atau dipaksa, tetapi murni atas kemauan sendiri, ujar ibu satu anak ini. Setelah masuk Islam, kata Damayanti, ia pun akhir pacaran dengan sesama jejaka muslim dan akhirnya menikah pada tahun 2005. Pada saat ia masuk Islam seluruh keluarga besarnya marah dan menentang, sebab baru dirinya yang pertama masuk Islam. Selain itu, ia pun telah dijodohkan sesama pemuda dari Batak. Dan ketika ia menikah, keluarganya tidak mau datang, dan jika mau datang keluarga pria harus menuruti adat Batak yang biayanya cukup besar. Namun tekadnya sudah bulat, ia akan tetap menikah secara Islam. Setelah menikah, kata anak keenam dari 9 bersaudara ini, awal pernikahannya baik-baik saja, namun ketika usia pernikahannya mencapai 6 tahun, bahtera rumah tangganya sempat diterpa badai, karena suaminya sering uring-uringan karena dirinya tidak bisa memberikan keturunan. Ia pun terpaksa pulang ke keluarganya, dan selama di rumah keluarganya ia kembali dibujuk untuk kembali ke agamanya dianutnya dahulu. Namun tetap ia tolak dan mantap memilih Islam. Ia pun menjelaskan ke keluarga besarnya bahwa ia masuk Islam karena kemauan sendiri bukan karena mau menikah dengan pemuda Islam. Tetapi mereka tetap tidak mau mendengarkan. Karena tidak tahan, ia pun kembali pulang ke rumah suaminya, dan berharap dalam keluarganya diberikan hidayah Islam. Lalu ia pun menjalani hidup seperti biasanya namun dalam tekanan batin sebab belum mempunyai momongan. Ia pun rajin berobat mulai dari pengobatan medis hingga berobat kampung untuk meminta momongan tetapi hasilnya nihil. Dalam keputusasaannya, akhirnya ia pasrah dan berserah diri secara total kepada Allah, meminta momongan jika dipercaya. Kemudian ia pun berpuasa 1 bulan penuh, dan alhamdulillah setelah menunggu penantian 12 tahun lamanya, ia ternyata bisa hamil. Dan tepat tanggal 5 Maret tahun 2018, ia diberikan momongan anak perempuan yang diberi nama Duci Devira. Dan semenjak anaknya lahir, kini kondisi rumah tangganya harmonis kembali, terutama suaminya sangat sayang dengan anaknya yang sudah lama diharapkan. Punya anak itu ternyata sangat kaya, tidak bisa dinilai dengan uang, jadi bersyukurlah bagi yang punya anak, dan bersabarlah dan tetap berusaha bagi yang belum mempunyai anak, karena anak adalah titipan. Mungkin belum diberikan, kita belum siap menjaga titipan tersebut. Pungkas wanita ini, yang bertekad sampai mati akan teguh dengan iman Islam. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat. Hendaknya, atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.